Oke guys, seperti yang kalian sudah lihat di judul, gue bakal nge-react lah beberapa editan video kalian yang kalian sudah kirimkan di Instagram gue lewat DM. Jadi kalau teman-teman ingin mengirim editan-editan kalian dan pengen gue review ya, tinggal kirim aja lah di DM Instagram gue @isaya_valentino. Nanti gue bakal pilah-pilahin, bakal gue react, gue bikin video kayak gini lagi juga. Oke, kita langsung aja masuk ke editan yang pertama ya. Oke, ini dari akun NR Hasbullah. Oke, sebelum nonton kita pakai headset dulu biar gue bisa menilai dari visual dan sound desainnya. Oke, kita play. Hai, aku Nursullah, mahasiswa jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Menjadi seorang sarjana. Oke, ini video setiap mahasiswa. Ini ya. Tapi apakah kita sudah siap dengan tantangan di dunia kerja? Mungkin enggak sih. Oke, kayak Raymond Chin. Untuk sukses setelah lulus, kita perlu memahami kompetensi apa yang dicari oleh perusahaan. Tentu saja, pengetahuan akademik itu penting, tapi ada keterampilan lain yang tak kalah pentingnya. Menurut survei dari National Association of College and Employers, 91% pengusaha mencari keterampilan komunikasi dan kemampuan kerja sama tim kepada setiap calon karyawannya. Oke, ini ya kayak punya Ferry Irwandi ya, kayak yang gue pernah bilang. Sebagai mahasiswa, kita perlu menunjukkan siapa kita di dunia profesional, agar nantinya ketika melamar pekerjaan, kita sudah punya nilai jual yang kuat. Gunakan LinkedIn dan platform lainnya seperti Instagram, Facebook, TikTok untuk menunjukkan keahlian dan minatmu. Buatlah profil yang menggambarkan siapa kita secara profesional dan tunjukkan bahwa kita siap untuk berkarir. Rotate 3D ya. Selain hard skills, soft skills seperti kepemimpinan, kemampuan, beradaptasi dan komunikasi yang efektif sangat penting. Begitu juga dengan jaringan relasi yang kita bangun sejak saat ini. Jangan ragu untuk berkenalan dengan orang baru, ikut seminar, atau mengikuti komunitas yang relevan dengan minat karirmu. Relasi yang baik akan membuka banyak peluang di masa depan. Jadi, persiapkan dirimu sejak sekarang, asah keterampilan, bangun personal branding, dan perkuat relasimu. Oke, untuk Bang Nur Hasbullah ya, editannya cukup fun ya untuk ditonton dari awal sampai terakhir. Itu enak lah buat ditonton, kayak segala informasinya tuh bener-bener tercakup semuanya, kayak data by datanya juga udah lengkap semuanya. Dan gue perhatiin juga sound desainnya tuh bener-bener rajin banget sih. Ini bukan nilai buruk ya, tapi ini nilai bagus lah. Nah, ini yang gue seneng juga ya, mungkin sebenarnya ini improvisasi gue sih, cuman kayaknya orang lain juga udah pernah make. Cuman gue ngerasa gue nggak ngeliat dari referensi orang lain, tapi gue pernah make gini. Apa sih yang gue bahas sih? Nah, kita tuh pasti banyak ya kalau bikin video nggak punya dua angle. Jadi ketika kita bikin satu angle, kita bikin video satu angle, itu feelnya kayak boring karena gak ada angle lain. Nah, gimana cara ngatasinnya? Nanti di crop setengah kepala doang, atau mungkin di crop bagian mulutnya doang, atau di crop bagian matanya doang, terus ada teks-teksnya gitu. Ini yang dipakai Nur Hasbullah juga supaya videonya nggak boring. Tapi overall bagus sih, cuma yang minusnya aja ya, sorry banget nih Bang Nur Hasbullah, beberapa fontnya itu agak kebanyakan sih kalau gue lihat ya. Cuma ini menurut gue ya, karena gue orang desain juga, jadi ketika di satu project ada banyak font, itu gue ngerasanya agak kurang enak aja gitu, kayak berasa terlalu rame aja sih. Ini sebenarnya sih subjektif banget. Satu lagi, beberapa permainan animasinya agak kurang mulus gitu, kayak teksnya patah gitu. Kalau gue sendiri, kalau gue yang ngedit videonya, gue agak kurang seret kalau ada teks yang langsung patah gitu aja gitu. Ya kita nggak tahu ya di belakang produksinya kayak gimana. Ketika lagi ngedit mungkin kepepet niat lain, ya udah mungkin dia jadi harus cepat-cepat, jadi tidak harus bikin mulus-mulus banget. Jadi ya udah bikin apa adanya, dan adanya apa. Mungkin itu aja untuk Bang Nur Hasbullah. Oke, kita next aja langsung ya. Kita pakai headset dulu. Oke, Ramadan, film khusus Ramadan ya. Bu, gimana cari buat buka puasa dulu ya. Ya, tangannya bau. Oke. Kalau ngajak lagi, Bek. Kalah mulu ya kok ya. Hei, kamu kesini dong, bantuin aku dong, bawain sayuran ikan yang ada di sana. Sebelah mana, Kang?
Oke. Suruh ngambil. Tuh. Tuh saringannya tuh. Ah, lama banget. Gimana sih kamu? Oh, didorong. Geter banget kameranya ya. Jo, buruan pergi Jo. Geter ya kameranya ya. Ya, lupa. Oke, itu teks sekali Kita bakar. dan nah gitu lah ya. Kita enjoy dulu aja, enjoy. Oke, dibantuin. Kita bawa dulu. Oke. Angle-nya bagus-bagus sih. Dari mana? Dari masjid. Tadi buka puasa dulu sebentar. Udah ini. Oke dulu bentar. Langsung aja. Ini gak apa. Cepetan. Udah deh kalau gitu. Makasih ya. Ayo. Oke, ini menarik ya. Short film. Pertama, gue cukup oke sama segala angle-nya ya. Karena angle-nya udah standar film lah. Jadi udah oke banget buat ditonton dan memang enak lah untuk ditonton. Dan pemilihan musiknya juga menurut gue udah cukup enak lah. Dari scene per scene-nya ya, mode serius, mode mellow-nya itu udah cukup oke. Dan color grading juga nyaman lah di mata. Tapi yang agak gua minus sedikit ya, sound design-nya ya. Ada beberapa scene yang gua ngerasa tuh kayak tiba-tiba berisik, terus tiba-tiba langsung hening. Yang which is agak mengganggu experience gua ketika menonton aja gitu. Terus yang gua rasain juga beberapa scene ada yang kayak mungkin secara audio ngobrol itu agak kurang jelas, mungkin karena mungkin nggak pakai mic extender yang menangkap jauh banget, tapi untungnya kebantu sama subtitlenya ya. Cuma itu minor lah. Terus tadi yang agak gue notice sedikit ya, waktu yang si pemeran utamanya itu ditendang, itu gue ngeliat sedikit kamera bergetar dan pemeran utamanya juga agak senyum sedikit ya, agak kurang kekat gitu. Ya gue ngerti itu harus one take kan, karena kan dari kering ke basah ya ditendang kayak gitu ya. Jadi ada bloopers sedikit yang masuk ke dalam filmnya. Yang dimana kalau misalkan hal-hal kayak gitu diangkat menjadi film layar lebar, itu pasti orang-orang bakal notice dan ya mungkin beberapa orang merasa terganggu, tapi mungkin beberapa orang juga merasa kayak oh ada kesalahan sedikit nih di filmnya. Ya it's okay lah, berhubung ini bukan film untuk layar lebar jadi oke lah. Terus yang bagian terakhir ketika lagi percakapan yang terakhir itu gue ngerasa kayak kurang enak gitu menikmati percakapan mereka, karena gue kurang enak sama cutting videonya. Ada beberapa cutting tuh yang kayak baru keluar ngomong langsung ke-cut gitu. Terus kayak gue ngerasa percakapannya juga kayak agak kayak terburu-buru gitu aja sih. Yang dimana kalau film tuh kan biasanya ekspresi ketika bercakapan itu kan juga cukup salah satu unsur yang penting ya untuk memperkuat sebuah karakter di dalam film tersebut. Cuma ya tadi kayak ada beberapa cut-cut yang kurang enak aja sih menurut gua. Tapi ya overall udah cukup oke lah. Kalian mungkin no one atau mungkin kalian adalah someone dan kalian sudah bisa membuat sebuah short film ini dan sampai udah jadi, itu patut diapresiasi. Karena jujur guys, bikin short film itu melelahkan banget sebenarnya. Ya udah, mungkin segitu aja untuk hari ini. Jadi baru 2 orang doang yang mengirimi gua video untuk di react ya. Jadi teman-teman sekali lagi kalau misalkan videonya ingin gua react, ingin gua review, ingin gua kasih penilaian, kritik dan saran, DM aja di Instagram gua @isaya.valentino L-nya 2 dan kirim aja link-link video kalian. Gua bukan ingin menggurui, tapi gua ingin memberikan perspektif dari gua aja guys. Oke, segitu aja dari gua. Terima kasih sudah menonton video ini dan bye bye.